Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan manga ataupun spoiler dari Shangri-La Frontier. Di video kali ini kita memasuki chapter 128 dan ini adalah lanjutan pembahasan sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat pembahasan sebelumnya, kalian bisa cek aja di playlist channel ini. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Dan buat kalian yang mau bantu Mimin donasi, kalian bisa cek aja melalui link Saweria ataupun transfer di deskripsi ya. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan spoiler dari anime Shangri-La Frontier. Diawali dengan Kei yang sangat bersemangat karena akhirnya hari turnamen Global Game Competition telah tiba. Ya, walaupun ada masalah, dia harus segera menyelesaikannya. Entah berhasil atau tidak, mari kita lihat. Jadi intinya buat kalian yang nggak tahu, di sini saat hari adanya Global Game Competition, Kei ini mendapatkan masalah dimana ia harus mengisi jadwal bermain game lain, yang dimana jadwalnya itu tabrakan guys. Dan kali ini mereka merencanakan sebuah strategi agar dapat si Kei ini bermain di GGC ini dan melawan Sylvia ya guys. Turnamen GGC atau Global Game Competition, penonton yang datang ini sangat banyak. Mengingat ini adalah turnamen global, Kei yang melihat urutan posisi lawan Staren, ternyata Sylvie berada ketiga. Ini tidak sesuai rencana Amane yang apabila Sylvie berada keempat guys. Jika sudah seperti ini, apa boleh buat, mereka harus melaksanakan strateginya secepat mungkin dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Selain itu, di sini Sanraku dan Amane benar-benar menggunakan kostum cosplay yang dibeli Amane guys, dan kelihatannya cukup unik ya. Selain itu, Kei memberikan Sanraku energi drink yang dimana minuman itu buatan Amerika, Riot Blood, dan ini adalah Riot Blood Tonight, keluaran baru yang asli guys. Minumannya menggembarkan seluruh minuman lainnya. Kemudian Kei sudah dipanggil untuk segera ke sana. Kei pun meninggalkan mereka. Mereka bertiga berkata akan berusaha dan memastikan untuk memberikan Kei giliran. Jadi pergilah menggila sepuasnya, ucap mereka. Acara turnamen pun segera dibuka oleh MC. Nampak penonton yang memenuhi tribun guys. Di sini hostnya adalah Aid Sasahara dan ini juga Kawai guys hostnya ya. Dan komentatornya dari tim Pro Gaming Ayata Asama guys. Dan langsung saja kita sambut player dari USA, dari profesional tim multigamer Zodiac Cluster, dipimpin oleh si number one di USA yaitu Sylvia Goldberg. Divisi game bertarung Starrain dan akan menghadapi tim kuat multigaming Jepang, tim Nitro Squad. Karena suatu alasan mereka punya player detik-detik terakhir. Para penonton pun terkejut, terutama saat mereka memasuki arena ya. Karena Amane yang bercosplay berkata, mari kita mulai dengan hiburan. Sylvia yang melihat mereka terkejut lantaran member-member mereka terlihat sangat eksentrik. Bahkan sang host juga tidak mengerti mereka sangat misterius di sini. Nah, di sini yang sangat gugup adalah Natsume guys, karena penampilannya yang tidak cosplay membuatnya gugup melihat tim yang lain itu cosplay kocak-kocak ya. Bahkan para penonton mengomentarinya sejak kapan mereka menjadi tim cosplay. Bahkan ada yang memakai kepala pumpkin yang merupakan dari game FPS Requiem for Armies, mirip Jack O'Lantern ya. Sedangkan si Amane menggunakan cosplay dari Nameless Knight atau Nameless Ksatria, ksatria perempuan dari Silent Grace yang menjaga kastil sebuah negara bahkan setelah hancur setelah kematiannya. Dua pemain cosplay itu tampak bersenang-senang. Sylvia yang melihat mereka nampak Kei nggak ada di sini. Tapi Sanraku mengatakan, tenang saja, Kei sedang berjuang di toilet. Karena kedua tim sudah ada, maka host mulai melanjutkan acara. Kompetisi ini menggunakan sistem knockout. Tempat pertarungannya adalah Chaos GT ya. Kemenangan dengan mengambil kubus dan NPC diaktifkan. Kejuaraan pameran spesial dimulai. Galaxy Heroes Chaos.
Nah, jadi buat yang nggak tahu untuk pertandingan atau sistem pertandingannya, yaitu menang apabila mengalahkan musuh atau mengambil sebuah kubus chaos ya. Nitro Squad versus Terrain dimulai. Pertandingan pertama adalah Nutmeg versus Lucas atau Megumi lawan Lucas ya. Lucas ini salah satu member yang berotot dari tim mereka dan merupakan player 20 besar dunia. Untuk rencana kita apakah bakal lancar? Mari kita lihat seberapa lama Natsume akan bertahan. Nutmeg menggunakan karakter Yogedaria dan Lucas karakter bernama Dr. Sandalphon. Amane jika ia mendeskripsikan Lucas adalah Lady Killer guys. Bahkan ia cepat dapat pacar saat di jalan. Waduh, playboy ya nih bocah. Kemudian mengesampingkan itu, ia tipe player yang mempelajari musuh dan menjadi kuat. Singkatnya dia jenius. Ya, Megumi juga tipe yang sama, tapi Lucas lebih hebat tentunya. Dan pertandingan ini sesuai manga guys, dimana karakternya saling berhadapan ya. Pertandingan hero versus villain dimulai. Syarat menang adalah mengalahkan musuh atau mendapatkan Chaos Cube. Ronde pertama dimulai. Tugas Nutmeg adalah bertanding selama 10 menit dan memenangkan ronde final setelah 1 kali menang dan kalah. Meskipun lawan tim top Amerika, ia harus meraihnya. Kemudian ia mengisi villain coachnya dengan menyerang NPC. Di lain sisi, Lucas yang ada di bangunan rumah sakit melihat orang-orang terpental keluar dari jendela pun sangat terkejut ya. Ia segera menyelamatkannya. Sebuah sambutan yang cukup wah ya, ucap Lucas. Kemudian di sini Nutmeg menggunakan anak kecil sebagai perisai guys. Dan sebagai hasilnya itu akan mempersulit musuhnya. Ya, walaupun itu tindakan yang bodoh, itu juga akan mengisi villain coachnya. Jadi villain coach itu untuk mengeluarkan skill ultimate guys. Kalau yang untuk hero namanya hero coach ya. Nutmeg membawa anak-anak itu sambil berlari di rumah sakit. Lucas mengejarnya, tapi kemampuan Yogedaria membuat Lucas kewalahan karena ia bisa memberikan serangan balik atau counter attack saat lari. Kemudian Lucas mengeluarkan skill Metal Power dan membuatnya sebagai perisai dan berhasil mendekati Nutmeg. Alhasil anak-anak itu berhasil ia selamatkan dari cengkeramannya. Tapi sayang ada anak-anak yang masih di bawah dan tidak berhasil Lucas ambil ya. Nutmeg terus lari dan mengambil Sandra. Ini adalah strategi villain yang cukup merepotkan dan ia dapat bertarung tanpa kehabisan gauge ya. Kemudian juga Dr. Sandalphon adalah tipe yang bertarung menggunakan handphone seluler tipe radio untuk meningkatkan kekuatan psikokinetiknya. Namun jarak serangnya yang sangat sempit, kurangnya serangan jarak jauh membuat ia kurang cocok melawan Yogedaria yang menggunakan jebakan sebagai serangan utama. Dan by the way, strategi Sandra ini yang mengajari adalah Amane guys ya. Ya, kita tahu seberapa licik tuh Amane. Ditambah jika hero menyerang Sandra, maka akan membuat terkena debuff akumulasi barnya. Tapi jangan lengah dulu karena sistem pertandingan diatur untuk hero guys. Karena Yogedaria mengamuk seperti ini, maka para NPC di sekitar kabur semua guys. Jadi kalau senderanya lepas, otomatis si Nutmeg ini bakal kesulitan mencari NPC lain. Kemudian Lucas mengeluarkan skill Arrival Sandalphon. Ini adalah skill ultimate-nya untuk waktu singkat, kekuatan fisiknya akan meningkat drastis. Dia sudah berencana untuk bertarung dengan cepat. Dia mendekati Yogedaria dan berhasil mengambil anak-anak itu dengan cepat melepaskan pukulannya. Waktu tersisa 5 detik lagi dan ia berhasil membuat jarak yang cukup untuk bar-HP-nya. Kemudian ia menjauhkan Lucas dengan ultimate-nya dan pertandingan selesai karena waktu habis. Berdasarkan HP yang tersisa, ia berhasil mencapai target bermain 10 menit penuh. Di ronde selanjutnya, ia akan terus kabur dan tidak masalah walaupun ia kalah. Sandaku bertanya kepada Amane untuk memberikan tanggapannya itu. Padahal pertandingan seperti terlihat mulus, tapi ada yang janggal. Kemenangan ronde pertama sengaja diberikan kepadanya dan memberikan waktu untuk mempelajari gerakannya. Kali ini ronde kedua dimulai. Lucas perlahan mulai membaca pola serangan dari Nutmeg ini ya, dan berhasil menghindari serangannya.
Tapi bukan hanya Lukas yang mempelajari gerakan lawan, Nutmeg juga demikian. Nutmeg menebak kalau prioritas utamanya adalah menyelamatkan Sandra. Saat itu baru ia akan menyerang balik. Tapi ternyata Lukas melakukan serangan foot sweep dan itu membuatnya kehilangan keseimbangan. Saat dia berpikir akan menahannya dari bawah, tiba-tiba tendangan mendarat di kepalanya. Nutmeg sangat terkejut dan heran kenapa bisa seperti itu. Kejutan luar biasa dari Lukas. Dia dengan gesitnya menyerang Nutmeg tanpa menghiraukan perisai Sandranya. Dia pasti telah mempelajari gerakan Nutmeg di ronde sebelumnya. Tidak hanya membaca gerakannya, teknik bertarungnya juga berubah ya. Yang dimana kali ini ia menggunakan tendangan juga guys. Pria tanpa rahasia bukankah membosankan? Begitukah manis, ucap Lukas ya, sambil melayangkan tinjunya. Sandaku menganalisis dan mendebak pada ronde pertama, ia membatasi variasi serangannya sehingga tidak memberikan Nutmeg untuk mempelajari gerakannya, dan mulai serius di ronde 2, dan itu menang tanpa membiarkan lawan mempelajari gerakannya. Di ronde kedua Lukas menang dengan gampang. Lukas berotak senku guys. Ronde kedua hanya berakhir 3 menit guys. Nah, bagaimana caranya ia memenangkan di ronde ketiga? See you in next video. Bye bye.